Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba membuat prediksi kunci jawaban soal uji kompetensi materi hereditas pada manusia. Sama-sama Dedek lihat, ini adalah buku biologi kelas 3 penerbit Erlangga karangan Irna Ningtyas kurikulum 2013 sebelum direvisi. Kita lihat saja Dedek semua. Oke, di sini sudah ada soalnya, halaman 236. Oke, di sini ada 20 soal. Sudah ada 20 soal, kita mulai saja ya. Kita membuat prediksi kunci. Kenapa saya bilang prediksi? Karena ini bukanlah kunci jawaban, namun cuma prediksi berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Kita buat dulu. Oke, kita zoom dulu lah supaya cantik. Oke, kita buat dulu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nomor 11, 12, 13, 12 ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, kita lihat dulu. Sini prediksi kunci jawaban. Oke, prediksi jawaban materi pola hereditas. Oke. Soal nomor 1, menjadikan manusia sebagai objek penelitian tidak mudah karena, jadi ini sepertinya di dalam buku ada beberapa alasan kenapa manusia tidak dijadikan sulit menjadikan objek penelitian. Oke, langsung saja jawaban ini adalah, ini cenderung kelihatan keturunan yang tidak banyak. Oke, umurnya cenderung panjang, memiliki lingkungan hidup yang mudah dikontrol. Oke, jadi ini jawaban yang paling tepat adalah umur manusia cenderung panjang. Kalau umurnya panjang, maka penelitian ini sangat sulit dilakukan, sehingga kita tidak mengetahui beberapa keturunan ke depannya bagaimana. Jadi di sini jawaban nomor 1 adalah B. Nomor 1 jawabannya B. Atau kalau adik-adik masih ragu, bisa lihat di buku. Di sini ada halaman, kalau tidak salah, di sini ada alasan kenapa manusia sulit dijadikan sebagai objek penelitian. Salah satunya adalah umur cenderung panjang, sehingga kemungkinan penelitian tidak akan tuntas. Oke, soal nomor 2, karakter psikologi manusia pada manusia antara lain. Oke, ada rambut, hipertensi, suara merdu, bersifat pendiam, lebih tebal. Psikologi ini artinya yang tidak bisa kita amati. Kalau rambut lurus bisa kita lihat fisiknya, hipertensi bisa kita periksa, suara merdu bisa kita dengarkan, bibir tebal bisa lihat, sedangkan pendiam itu tidak harus kita lihat terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah D, bersifat pendiam. Jawabannya nomor 2 itu D. Nomor 3, sifat fisik manusia yang bersifat dominan antara lain. Ada warna rambut hitam, mata lebar, tidak berasa pipi, tidak dapat menggulung, tangan kidal. Ini bisa kita lihat juga di buku, ada apa saja sifat-sifat fisik ini, halaman 212. Oke, jadi jawabannya adalah warna rambut hitam. Jadi nomor 3 jawabannya A. Nomor 4 di sini kita lihat. Oke, kita perbesar sedikit. Oke. Nomor 4 itu, perhatikan pedigree berikut. Jumlah generasi pada gambar tersebut adalah
Bisa kita langsung jawab nih generasi pertama, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Jadi 1 generasi, 2 generasi, dan 3 generasi. Ini jawabannya adalah C. Nomor 4 jawabannya C. Nomor 5, seorang mempunyai golongan darah B, kemungkinan bergenotip. Kalau dia golongan darah B, genotipnya sudah jelas, ada IB dan IBI. Karena I ini menentukan golongan darah 0 nanti. Oke, jadi nomor 5 jawabannya D. Nomor 6, genotip yang menunjukkan jenis kelamin perempuan adalah. Jadi genotip perempuan itu adalah XX. Oke, ini laki, ini perempuan. Ini sindrom X yang cuma X saja. Ini Y laki-laki, perempuan, laki-laki. Kemudian ini perempuan, laki-laki normal. Oke. Yang perempuan adalah C, X, dan X. Oke, C. Nomor 7, Ani menikah dengan Budi, berencana mempunyai 2 anak terdiri dari atas 1 laki-laki dan 1 anak perempuan. Persentase kemungkinan adalah 2 anak, 1 laki-laki dan 1 lagi perempuan. Ini sudah ada di buku, ada contoh soalnya juga. Bisa dibaca lagi. Jadi langsung kita jawab saja. Jawabannya adalah di sini ada berapa tadi kemungkinan anaknya di sini. Oke, ini ada jawabannya. 3 ya setengah laki-laki, perempuan 3 7,5. Jawabannya adalah D. Nomor 7 D. Nomor 8, kemungkinan fenotip. Oke, kita lihat. Kemungkinan fenotip golongan darah yang dihasilkan dari perkawinan antara anak laki-laki bergolongan darah AB dengan wanita bergolongan darah O. Oke, si AB menikah dengan si O. Ini memang pengecualian. Persilangan antara AB dengan O ini menyebabkan tidak ada satu anak pun yang sama dengan orang tuanya. Jadi di sini kalau AB menikah dengan O, anaknya kalau tidak A, ya B. Atau boleh kita lihat juga tabel persilangan. Nah, di sini ada tabel persilangannya. Jika seorang anak yang orang tua bergolongan darah AB menikah dengan O, golongan anaknya cuma A dan B, tidak ada AB, tidak ada O. Karena ini terjadi pada genotipnya tersebut. Karena dalam AB itu ada IA, IB, sedangkan O ada II, inol. Oke, jadi jawabannya adalah AB. Nomor 8, jawabannya A. Sudah jelas? Kita lihat semua jawabannya hampir ada di dalam buku semua. Lanjut berikutnya. Kita zoom dulu. Oke. Seorang anak yang bergolongan darah AB, M, darah AB, M dapat lahir dalam pasangan golongan darah. Oke, kita lihat dulu sistem golongan darah yang lain. Di sini anak bergolongan darah AB, lalu ABM dapat lahir dari pasangan bersuami. Kita lihat di sini sudah ada juga di dalam buku sebenarnya. Jadi jawabannya adalah AM dan PM. Jadi di sini ada AB, ya, persilangan antara AB dan M. Sama juga seperti golongan darah AB, orang tua yang bergolongan A dan B menikah bisa menghasilkan anak yang bergolongan darah AB. Juga orang tuanya harus memiliki golongan darah M. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nomor 9 C. Nomor 10, eritroblastosis fetalis dapat terjadi pada tipe perkawinan. Di sini kita sebagai orang Indonesia itu RH-nya adalah RH positif pada umumnya, sedangkan orang Eropa dan Amerika itu RH negatif. Kemudian eritroblastosis fetalis ini dapat terjadi pada tipe perkawinan. RH-nya ya, RH kecil HR kecil resesif, dan ya pada laki-lakinya resesif, sedangkan pada perempuannya itu RH ini adalah RH
RH, ada resus positif. Jadi laki-lakinya positif, sedangkan perempuannya adalah negatif. Jadi jawabannya adalah E. 10E. Nomor 11. Perhatikan pedigree berikut. Anak ketiga dan keempat kemungkinan golongan darahnya 3 dan 4. 3, 4 ini A menikah sama B. Golongan darah anaknya kalau tidak ya AB bisa. AB ini A. Jadi kemungkinan golongan darah anaknya ini AB. Ya, AB I0. Oke. Golongan darahnya adalah 3, 4 ini bisa A, bisa B. Jadi AB, oke, kita lihat diagram persilangan antara A dengan AB. Oke, A dengan AB. A dengan AB itu prediksinya adalah golongan darahnya kalau tidak A, B, AB. Oke. Tidak A, AB, AB. Jadi di sini tidak ada terdapat golongan darah 0 atau O dalam bahasa kitanya. Jadi nomor 11 itu jawabannya B. Nomor 12 jawabannya kelainan genetik yang terdapat pada autosom. Ini ada juga dalam buku, langsung bisa kita jawab, ada thalassemia, albino, dan sicklemia. Ini juga kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nomor 12 jawabannya C. 13. Salah satu contoh kelainan genetik yang dikendalikan oleh alel semi-dominan adalah, lihat jawabannya di sini adalah cystinuria. Oke, jawabannya E. Nah, juga ada dalam buku. Nomor 13 E. Nomor 14, jika albino menikah dengan lelaki normal heterozigot, kemungkinan genotik padanya adalah, sini albino, wanita albino menikah dengan lelaki normal heterozigot, maka kemungkinan anaknya adalah ya B, albino 50-50. B kita percepat saja. Nomor 15, seorang wanita karir hemofilia menikah dengan laki-laki hemofilia. Perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak. Oke, wanita hemofilia. 15 jawabannya E. Nomor E, ini E. Nomor 16, laki-laki menderita buta warna parsial terhadap warna merah dan warna hijau dapat dipastikan melalui segi dari. Oke, karena ini terpaut pada kromosom ibunya, maka jawabannya adalah ibu saja. Jawabannya D. Nomor 17, wilayah Pakistan ditemukan beberapa laki-laki dewasa di bagian telinganya rambut. Penyataan yang paling berkaitan dengan kemunculan sifat ini adalah, ini jawabannya adalah gen yang mempengaruhi sifat tertaut pada Y. Ada juga di dalam buku. Nomor 17 E. 18, nomor 18, oke, jenis kelainan karakter genetik pada yang sesuai. Jawabannya 18 adalah A. Nomor 19, thalassemia dikendalikan oleh dominan. Ini juga ada dalam buku. Jawabannya ada C. Terakhir, satu contoh perbaikan mutu genetik manusia melalui eugenikasi. Ini adalah penyembuhan gejala penyakit genetis. Jadi baiklah adik-adik, inilah prediksi kunci jawaban, ya, prediksi kunci jawaban materi hereditas pada manusia buku Erlangga K13 untuk kelas 12. Semoga bermanfaat. Ingat, ini cuma prediksi saja. Jika ada kesalahan dalam prediksi ini, boleh kita koreksi nanti. Ya, silahkan diberikan komentar pada kolom komentar. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.